ada 1% yang menentukan kesuksesan seseorang. 1%. Jadi usaha dan doa itu dia menentukan kita sukses 99%. Usaha dan doa itu 99% menentukan kita sukses. Tapi ada 1% menentukan kita sukses apa enggak. Apa itu? Itulah memang takdir dari Allah tadi. Itulah yang saya tengok. Kalau saya lihat sebetulnya gini. Assalamualaikum. Halo guys, selamat datang di podcast Nur Ihsan bersama saya Naila Devlina. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Seorang siswa kelas 5 SD akan tetapi memiliki prestasi sangat memukau. Langsung aja kita mengobrol kepada orangnya. Mualim dengan siapa namanya dan Ananda siapa? Nama saya Mualim Ahmad Ghazali Nasution selaku guru tahfiz dan pembimbing Ananda Khalifah Safir Simbolon yang sedang duduk di kelas 5 Internasional SD Nur Ihsan Islamic School. Gimana kabarnya hari ini Mualim? Alhamdulillah nahnu bi khair. Nampaknya sangat ceria ya Mualim. Apakah sedang naik gaji atau baru gajian nih Mualim? Nah, ini kan berkebetulan ini tanggal 5 Oktober nih. Biasanya nih kalau guru-guru di Nur Ihsan atau pegawai Nur Ihsan itu gajiannya setiap tanggal 5. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan cair gajinya. Amin, amin ya Mualim. Oke Mualim, di sini katanya Ananda Kasyaf ini memiliki prestasi di bidang tahfiz nih. Kira-kira apa sih prestasinya Mualim? Jadi kalau dulunya itu sebetulnya saya nggak pala nengok kalau di bidang dia itu apa gitu. Cuman pas kemarin ada satu pekan olahraga namanya Porsadin, Pekan Olahraga dan Seni Antara Diniyah, yaitu yang diadakan antara sekolah MDTA atau yang kita bilang dulunya itu sekolah sore kan, ngaji sore kan. Jadi itu pekan olahraganya itu sampai ke nasional. Jadi tahun ini itu Porsadin kelima. Jadi kan untuk mencapai ke nasional kan dia tentu harus ada tahapan-tahapan seleksi. Jadi yang kemarin sekitar bulan Juni mungkin ya, bulan 5 atau 6 gitu saya lupa. Jadi itu ada pertandingan Porsadin itu untuk tingkat kecamatan Tembung, Medan Tembung. Jadi mencari perwakilan Medan Tembung. Jadi perlombaannya kan bukan saja tahfiz kan, ada kaligrafi, ada qiraatul kutub, ada pidato bahasa Arab, ada badminton dan tahfiz. Ya, jadi Ananda Kasyaf ini dia ini mewakili Medan Tembung untuk bidang tahfiz juz 30 menuju Kota Madia Medan kemarin itu. Jadi kemarin tuh Ananda Kasyaf ini juara 1 bidang tahfiz juz 30 laki-laki mewakili Medan Tembung. Masya Allah, ini pialanya ya Mualim? Mungkin pialanya di rumah ditaruhnya. Ini hana hiasan-hiasan ini ya. Oh begitu ya Mualim. Ananda Kasyaf gimana perasaannya? Senang atau gimana? Senang? Ya. Senang sekali. Jadi yang kedua itu prestasi dia itu kemarin itu kan harusnya kemarin itu bulan Agustus. Tapi kemarin itu karena ada kendala mungkin diundur jadi bulan September. Jadi kan itu mau diadakan Kota Madia. Alhamdulillah kan kemarin itu Medan Tembung Nur Ihsan jadi tuan rumah juga kan. Jadi kalau di Kota Madia Medannya itu alhamdulillah Medan Tembung jadi tuan rumah juga. Yang diadakan di Nur Ihsan juga kemarin itu sekitar bulan September. Alhamdulillah kemarin itu sekitar sebanyak hampir 25 orang lah, 25 kecamatan yang mengutus tahfiznya datang ke sini kemarin. Alhamdulillah Ananda Kasyaf ini dapat juara 1 juga mewakili Kota Medan Tembung. Jadi pialanya itu udah 2 sebetulnya. Yang pertama dia mewakili Medan Tembung juara 1. Baru maju di naik Kota Medan dapat juga juara 1. Nah, jadi alhamdulillah nih tanggal 14 nanti nih dia akan berangkat ke daerah Sidimpuan, Tapsel Madinah, Tapanuli Selatan
Itu untuk mewakili Medan, Kota Madia Medan. Di sana nanti pertandingannya alhamdulillah kalau misalnya juara 1 di sana nanti itu akan berangkat mewakili Provinsi Sumatera Utara nasional di Jawa Barat insyaallah. Kita doakan semuanya supaya Kasyaf ini bisa menang ya teman-teman. Insyaallah. Anda Kasyafnya mau menang atau gimana? Mau menang kan? Insyaallah. Insyaallah dia siap juara 1. Insyaallah. Oke, insyaallah siap ya. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Ananda Kasyaf ini dia juara 1 di tingkat provinsi nanti supaya bisa berangkat ke Jawa Barat dan mudah-mudahan juga mendapat juara 1 Jawa Barat, juara 1 nasional. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, siap? Kira-kira gimana tipsnya Mualim biar bisa seperti ini? Saya dan teman-teman di rumah juga mau seperti Kasyaf ini. Jadi kalau sebetulnya tipsnya sih nggak pala banyak ya. Seperti yang kita ketahui, yang kita lihatlah kesehariannya Ananda Kasyaf ini kan dia memang kurang fokus kan. Ya benar. Jadi yang pertama ini memang dia kalau memang kita mau mendapatkan sesuatu, misalnya kita mau berprestasi di bidang tahfiz kah, bidang sains, bidang olahraga kah, yang pertama itu kita harus punya niat. Jadi kita harus punya niat yang kuat di bidang kita. Berarti tanpa disuruh kita harus mencari tahu sendiri. Jadi Ananda Kasyaf ini yang saya lihat dia tanpa diajari pun dia membaca Al-Quran sendiri. Itu salah satunya kelebihan Ananda Kasyaf ini yang saya lihat. Memiliki semangat yang luar biasa ya Mualim. Baru yang kedua itu memang tipsnya itu salah satu mungkin memang doa dari orang tua juga lah. Jadi ini pesan penting bagi orang tua. Ucapan kita adalah doa untuk anak-anak kita. Jadi kita ucapkanlah yang bagus-bagus, kita doakanlah yang bagus-bagus supaya anak kita mendapatkan yang bagus-bagus. Jangan kita laknat anak kita, jangan kita maki-maki anak kita. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan itu kemungkinan besar akan terjadi pada anak kita. Kemungkinan ini orang Kasyaf ini bisa seperti sekarang ini mungkin berkat dari doa orang tuanya ini. Baru yang ketiga, saya selaku pembimbingnya memang saya kadang-kadang kewalahan karena Ananda Kasyaf ini dia kurang fokus itu tadi. Baru saya bilang Kasyaf baca, dibacanya bentar, nanti asik lagi dengan dunianya sendiri. Nah, macam gini kita kan dia Kasyaf, coba lipat tangannya nak. Dia bisa kalau kita kasih tahu bentar, tapi nanti bisa balik lagi dia. Nah, itulah dia memang yang saya masih kewalahan belum dapat bagaimana caranya supaya dia fokus betul-betul gitu. Itu saya masih mencari bagaimana supaya dia memang bisa fokus betul-betul apa yang kita suruh itu. Apakah Ananda Kasyaf ini dari awal memang sudah berbakat atau mualim yang mendidiknya dari awal semuanya? Kalau saya tengok sih sebetulnya dia kalau berbakat sih mungkin saya lihat dia memang bidangnya saya tengok di tahfiz. Kenapa saya bilang begitu? Karena sehari-harinya sebelum mengikuti pertandingan Porsadin ini, yang saya lihat dia sehari kemana-mana bawa Quran. Tanpa diajari, tanpa disuruh dia membaca Quran sendiri. Nah, Ananda Kasyaf ini kan dia sekarang nih udah hafal sekitar 4 juz ya? Juz 3 sekarang? Ya, juz 3. Jadi juz 30, juz 1, juz 2, juz 3. Dia itu hafal sendiri. Nah, hanya sedikit-sedikitlah yang kita ngajari. Seperti misalnya itu saya itu membetulkan ilmu tajwidnya dari segi makharijul hurufnya, sifat hurufnya, dan ahkamun tajwid seperti izhar, ikhfa, idgham, iqlab. Dan ada satu kendala paling berat yang saya rasa nih mendidik Kasyaf ini. Apa tuh? Kenapa? Karena Ananda Kasyaf ini ternyata dia sangat kurang di huruf ro. Di huruf. Nah, kalau yang orang Medan bilang tuh celat namanya kan? Ya, cadel. Jadi awalnya ini Ananda Kasyaf ini bilang huruf ro itu lo gitu. Jadi baru kemudian saya cari sedikit, barulah saya ajari dia. Saya menemukan saya tengok di YouTube bagaimana sih caranya, bisa nggak sih orang yang nggak bisa bilang R itu bisa dirubah, bisa lebih baik dari huruf sebelumnya gitu. Jadi saya tengok di situ tuh caranya dia diucapkan huruf yang paling berdekatan huruf R-nya tadi. Jadi saya temukan di situ dia putra sama putri gitu. Jadi kadang-kadang setiap pagi itu saya suruh tuh Ananda Kasyaf ini mengucapkan putra, putri itu 100 kali pagi-pagi.
agar memang dia bisa lebih baik lagi huruf rohnya gitu. Itulah kira-kira itu. Kira-kira kenapa Mualim memilih Ananda Kasyaf ini? Apa tidak ada yang lain? Sedangkan kita tahu di sekolah Nurisan ini masih banyak murid dan Ananda Kasyaf ini termasuk murid yang spesial. Jadi kemarin sebetulnya sebelum masih seleksi lain ya kan, sebelum seleksi ke kecamatan, itu kan kita mengadakan seleksi di Nur Ihsan kan. Iya. Saya sebetulnya punya 2 nama untuk mewakili Nur Ihsan gitu. Ada namanya yang pertama Reza. Waktu itu dia masih duduk di kelas 5 dan saya kantongi namanya juga Ananda Kasyaf. Tetapi yang saya sering bawa lombanya si Reza ini. Pertama dulu saya bawa dia lomba di SMP Siti Hajar di belakang pesantren Raudhah. Dia memang kelebihannya hafalannya ini lumayan lancar. Suaranya lumayan bagus, bacaannya lumayan bagus, dan makharijul hurufnya lumayan bagus juga. Tapi ada satu hal kekurangan dari Ananda Reza ini. Apa itu? Itu dia paling sering demam panggung. Oh, nervous berarti ya, nervous. Jadi ketika memang udah naik panggung nih, kita ngajarinya bagus nih, tahap. Ketika latihan bagus, tahap. Tapi ketika di panggung dia sangat berbeda jauh. Jadi ketika dites sama jurinya misalnya sambung ayat ini, dibaca lupa. Ditanya ayat ini, lupa. Itu yang saya tengok, oh ini belum bisa menguasai panggung yang saya tengok. Baru saya tengoklah Ananda Kasyaf ini. Saya tes dia, saya tanya ayatnya tahu. Saya tanya ini surah apa tahu. Saya tanya ini bisa. Saya tengok lagi lancar. Kayaknya saya mengambil Ananda Kasyaf ini walaupun huruf rohnya kurang. Saya bilang dalam hati saya, mudah-mudahan Ananda Kasyaf ini bisa berubah huruf rohnya. Awal-awalnya sebetulnya guru-guru yang lain pun ini tertawa ketika saya memilih Ananda Kasyaf ini. Guru-guru yang lain itu gitu ya, gini, seolah-olah sepele gitu loh. Itu kan yang kurang dikit itu loh gitu kata orang kan. Ya. Baru ada yakin itu bisa mualim kata orang kan. Itu kan huruf rohnya kurang gitu. Saya bilang insya Allah bisa, saya bilang. Saya didik betul-betul. Saya persiapkan dia sebelum tingkat kecamatan itu sekitar 2 bulan. Saya siapkan tiap hari saya. Bahkan ketika kalian itu libur semester kan, Ananda Kasyaf ini saya suruh datang. Karena kami itu di Nur Ihsan kan memang kalau guru-guru semester kan memang nggak libur kan. Ananda Kasyaf ini datang juga. Saya suruh datang untuk latihan. Semangat sekali. Saya ya? iya. Dia pun semangat, saya pun semangat. Saya ingin membuktikan bahwa dia memang bisa gitu. Alhamdulillah dia kan dapat juara 1 di tingkat kecamatan, juara 1 di tingkat Kota Madia. Bahkan ini dia kan tanggal 14 ini mewakili Kota Medan untuk menuju ke provinsi kan di daerah Silimpun. Kalau misalnya juara 1 juga dari sana, dia akan mewakili provinsi Sumatera Utara menuju ke Nasional Jawa Barat insyaallah. Kira-kira apa kendalanya dalam mendidik Ananda Kasyaf ini, Mualim? Itulah yang saya lihat itu, kalau kendalanya memang itulah yang memang kita lihat seperti hari-hari dia lah. Dia ini kurang fokus masih kan. Karena namanya lah dia fokusnya sendiri itu punya dunia sendiri gitu. Jadi saya kadang kurangnya mendidik dia ini belum dapat saya gimana caranya supaya dia fokus gitu. Kadang-kadang nih ya macam sini. Saya bilang, Kasyaf, murojaah mulai dari surah An-Naba sampai surah Al-Mutaffifin. Kadang-kadang dia baru selesai An-Naba sama An-Najm udah berhenti, nggak fokus lagi. Oke. Jadi harus kita kasih tahu lagi, murojaah lagi, lanjut lagi dia. Jadi kelemahannya saya dalam mendidik, saya tengok tuh belum dapat fokusnya. Nah, itu kendalanya. Baru yang kedua ini, yang seperti yang kita ketahui, Ananda Kasyaf ini kan sangat kurang di huruf rohnya. Ya. Itu kemarin tuh saya sempat kewalahan juga lah. Apakah bisa nggak ini, bisa nggak ini, bisa nggak ini ya gitu. Guru-guru yang lain juga, alah nggak bisa itu gitu juga awal-awalnya memang kan. Bahkan saya sebetulnya pas waktu mau menuju Kota Madia itu, saya sempat putus asa sebetulnya melihat dia itu. Ini nggak akan dapat ini gitu. Tapi alhamdulillahnya menang ya. Nah, alhamdulillah menang juga. Jadi saya bilang sebetulnya itu ada 1% yang menentukan kesuksesan seseorang. 1%. Jadi usaha dan doa itu dia menentukan kita sukses 99%. Usaha dan doa itu 99% menentukan kita sukses. Tapi ada 1%
menentukan kita sukses apa enggak? Apa itu? Itulah memang takdir dari Allah tadi. Nah, itulah yang saya tengok. Kalau saya lihat sebetulnya gini, ini nggak akan dapat lah ini mungkin gitu kan. Kenapa? Karena ini kan kita tengok berapa banyak, berapa kecamatan. Satu kecamatan ada 1.000 orang kan. Apalagi 20 kecamatan kemarin kan ada sekitar 3.000 orang gitu kan. Masa bisa menang kalau misalnya huruf rohnya masih gini gitu. Itulah takdir. Nah, itulah memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Mungkin berkat dari doa orang tuanya juga. Kira-kira ada pesan buat teman-teman di rumah ini Mualim yang mau seperti Kasyaf juga? Nah, ya. Jadi yang pertama ini yang saya pesankan ini terutama bagi orang tua ya. Kalau misalnya kita sebagai orang tua, kita harus mendukung apa yang di bidang anak kita. Jadi kalau misalnya anak kita mau menjadi penghafal Quran, jangan kita paksa anak kita untuk menjadi IT atau jadi montir atau jadi dokter. Kita bimbing aja dia di bidangnya. Jadi gimana kita tahunya dia berbakat di bidangnya? Tentu kita harus punya banyak lebih pengetahuan juga kan? Jadi kita sebagai orang tua jangan kita berhenti belajar pula. Kita merasa udah tua nggak belajar lagi. Enggak. Sekarang kan lebih mudah, ada handphone. Kita bisa lihat apa aja sih ini kebutuhannya orang yang menjadi dokter gitu. Kebutuhannya orang yang mau jadi hafiz Quran gitu. Jadi yang saya tengok kadang-kadang anaknya ini mau jadi hafiz Quran, tetapi orang tuanya memaksa. itu enggak mendukung gitu. Untuk apa sih jadi hafiz Quran, mau jadi apa gitu. Jadi pesan utama bagi orang tua yaitu jangan pernah malu punya anak yang hafiz Quran. Karena hafiz Quran ini jadi apapun jadi. Jadi dokter bisa, jadi polisi bisa, jadi pengusaha bisa, jadi tukang bangunan pun dia bisa insya Allah. Kalau memang dia santri. Makanya itu jangan kita melihat saat ini. Kan ada juga keutamaan-keutamaan lain kan jadi penghafal Quran kan. Ya, karena kita hidup bukan di dunia saja kan. Kita di akhirat hidup yang selama-lamanya. Jadi keutamaannya orang yang menghafal Quran itu salah satunya satu anak penghafal Quran bisa memasukkan 7 turunan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Itu ya. Baru yang kedua ini pesan untuk anak-anak mualim dan kawan-kawan sekalian. Jadi kalau misalnya kita mau jadi berprestasi, satu, kita harus punya kemauan yang kuat. Lalu kemudian kita harus fokus. Jangan kita ganti bidang. Misalnya semester ini aku mau jadi ekskul bahasa Arab lah gitu. Semester depan aku mau ekskul bahasa Inggris lah gitu. Semester depan mau tahfiz, nggak akan dapat. Jadi kita harus fokus di mana bidang kita tadi. Nah, jadi jangan ganti-ganti. Itu yang paling penting. Kalau misalnya Anda ada Kasyaf aja yang dia fokusnya kurang bisa menghafal 4 juz. Loh, kita yang sempurna kenapa nggak bisa? Ya, benar. Ya. Kan? Kita yang rohnya sempurna, kita juga fokusnya sempurna, bacaannya sempurna, waktu kita sempurna. Kok kita nggak bisa kayak anak-anak Kasyaf ini? Saya aja dulu ketika menghafal Quran itu semasa saya baru tamat SMA, saya sambil kuliah itu ngapal Quran kan selama 3 tahun. Saya ngapalnya itu bukan di ruangan gitu aja, tapi ketika saya mau berangkat kuliah, saya itu ngapalnya kadang di angkot. Jadi kadang pas di angkot itu, di situ saya ngapalnya itu. Jadi jangan pernah putus asa untuk menjadi sesuatu. Tetaplah semangat. Tidak ada yang namanya bakat, hanya ada orang yang mau berusaha dan bekerja keras. Begitu sajalah bincang-bincang kita hari ini ya Mualim. Saya Naila Devlina pamit undur diri. Seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, kalau sakit jangan berenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.